Teman-teman, kalau misalnya punya pertanyaan atau ada ide topik buat kita sharing bareng, bisa langsung tulis di komen aja ya. Thank you. Hai, ketemu lagi sama Mayum di sini. Terima kasih sudah mampir ke channel YouTube aku dan sampai di video ini. Jangan lupa juga nih untuk subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan cerita seru setiap minggunya. Duh, aku ketahuan banget yang agak ganti baju. Nggak bawa baju soalnya. Jadi ini memang cerita yang aku bikin di satu saat, cuman memang diuploadnya terpisah. Dan kebetulan aku jadi agak sedikit nyambung ya, agak sedikit nyambung. Ini juga masih nyerempet sama cerita minggu lalu. Cerita tentang teman aku yang dibilang boros sama suaminya. Tapi suaminya ya begitulah. Ya, silahkan lihat di video sebelumnya. Oke. Kenapa aku tuh selalu bilang kalau aku itu nggak bisa disuruh diam. Dari dulu aku nggak bisa diam. Nggak bisa diam tuh artinya gelundang-gelundung di rumah aja tuh nggak bisa. Kayak mungkin gini, aku udah terlalu merasuk ke dalam jiwa dan ragaku. Itu ketika mamahku itu bilang kalau meskipun kondisinya kamu itu di rumah, suamimu punya gaji yang cukup untuk kebutuhanmu, kamu tetap harus bisa menghasilkan. Kenapa? Karena suatu saat kita nggak pernah tahu kita bisa ditinggal suami kita tiba-tiba. Ditinggal dalam arti apapun itu gitu. Ditinggal misalnya kena PHK, itu kan kayak ditinggal apa sih pemasukannya. Nah, lebih ke pemasukan ya, kita ngomongin lebih ke ekonomi. Kayak gitu. Jadi aku tuh dari dulu tuh udah merasuk ke jiwa raga itu kalau aku harus kerja, aku harus menghasilkan gitu. Pokoknya aku harus punya duit, harus bisa cari duit gitu. Makanya ketika suami aku tuh dari 2013 itu udah ngajakin nikah. Ketika dia sudah settle pekerjaannya, aku baru mulai kerja. Ya aku nggak mau diajak nikah saat itu. Ya udah, besok kapan-kapan aja, aku masih mau cari pengalaman ini, aku masih mau kerja ini, aku masih pengen ini gitu. Jadi aku pengen pengalamanku cukup dulu, pengalamanku cukup untuk nanti suatu saat aku mandiri, cari kerja, menghasilkan uang lah gitu. Nah, sampai sekarang aku pun apa-apa kulakuin gitu, ya jual apa gitu. Nggak ada sih malu-malunya, mungkin karena udah terbiasa kali ya, udah terbiasa saking biasanya aku tuh jualan gitu. Ya udah, jadi ketika aku udah nggak kerja, udah nggak punya gaji, ya aku langsung muter otak, aku jualan apa ya gitu. Bahkan ketika yang lain ada punya gengsi, punya malu, aku bilang ngapain sih malu gitu. Aku bisa bilang itu karena aku memang pernah melakukan gitu loh. Aku pernah melakukan ketika aku kuliah, aku ketahan, aku tidak bisa jualan. Sedangkan saat itu 2009-2010an itu aku lagi aktif-aktifnya jualan, karena media sosial masih belum terlalu booming. Online shopnya itu satu kali online shop, maksudnya transaksi itu tuh gampang banget jualnya. Nah, itu aku harus diam-diam karena memang tidak boleh mama. Jadi aku harus fokus buat sekolah, baru boleh kerja gitu. Orang tua aku seperti itu. Sedangkan aku diam-diam nih, aku nggak bisa share kemana-mana tuh nggak bisa gitu. Jadi aku benar-benar diam-diam jualannya. Sampai akhirnya mamaku tahu, ya kena omel lah ya gitu, kena omel. Ya udah, mau gimana lagi, tapi aku tetap jualan kecil-kecilan lah. Sampai akhirnya aku merasa bahwa ya kayaknya jualan tuh sambilan gitu, sambilan yang nggak apa-apa, masih bisa kok, masih ada cuannya gitu. Jadi aku tuh selalu ngajak ketika ada teman yang mengeluhkan ekonomi, ya aku bilang ya udah jualan aja gitu. Dan kalau ngomong sama aku masalah jualan, aku tahu aku punya beberapa temen yang mungkin karena aku sudah lama di online shop, jadi ada yang tanya, Yum gimana sih caranya jualan gitu. Ya konsepnya gampang aja, tinggal kamu share aja gitu. Ada yang dikasih tahu jalan, langsung jalan, maksudnya karena memang ada kebutuhan, memang ada gimana ya,
bisa lah ngebedain menurut aku ya. Nggak tahu, aku tuh kayak bisa ngelihat mana sih orang yang kalau diajak maju jalan, dia jalan gitu. Sedangkan ada yang satu diajak maju eh eh kayak gitu loh. Jadi aku pun yang mau ngajakin ayo jualan, ayo cari duit, itu tuh juga jadi ya udahlah sama yang ini aja gitu, yang ayo, yang diajak ini ayo, yang diajak ini ayo gitu, daripada sama yang ini udah dikasih set, udah dikasih masukan macem-macem tapi dianya aja. Ya udah, berarti ya udah, mungkin cerita jualan kamu bukan sama aku gitu, sama yang lain aja, nggak apa-apa gitu, daripada akunya kesel sendiri. Kemarin kasih tahu kok gini sih, kasih tahu kok gini sih, suka kesel gitu loh. Suka keselnya tuh karena ada penolakan sebelum mencoba gitu loh. Lo kalau udah nyoba itu kan ada pengalaman, ada cerita di balik situ, ada yang didiskusikan. Nah itu diskusinya kamu itu jadi tambahan ilmu buat aku gitu. Oh ternyata gini. Lah kalau aku cuman kasih masukan, kamunya nggak gerak gitu, ya apa yang mau diobrolin, apa yang mau diskusi, apa, nggak bisa gitu. Jadi kalau mau jalan, ayo jalan gitu. Tapi kalau mau enggak gitu. Kenapa sih aku bilang kayak gini? Ya nggak bisa, kita cuma ngurusin anak, cuma ngurusin rumah tangga tanpa kita harus punya kemampuan untuk cari cuan tuh nggak bisa. Artinya gini, saat ini nggak apa-apa kamu punya pemasukan dari suami, kamu nggak jualan apa-apa ya nggak apa-apa. Cuma kamu juga harus punya pemikiran gini, kalau suatu saat tiba-tiba mendadak kamu tuh nggak oleng kayak langsung, tapi kamu tuh bisa langsung gerak gitu loh, karena ada yang harus ditanggung, yang harus diperjuangkan gitu. Kan aku gemesnya gitu, gemesnya bukan lo nggak apa-apa, kamu nggak punya duit tuh nggak apa-apa, nggak punya duit lagi, nggak bisa cari duit nggak apa-apa gitu loh, nggak bisa cari duit sekarang misalnya, aduh anakku masih kecil ya gitu, aduh aku jarang pegang HP, aduh misalnya nemenin anak kesana kesini ya, apa lo ya nggak apa-apa gitu loh. Yang penting kamu punya kemampuan dulu gitu. Kemampuannya gini, satu, punya kemampuan komunikasi. Artinya apa? Artinya ketika kamu suatu saat membutuhkan penghasilan sendiri, tambah-tambah, misalnya tambah-tambah, kita mungkin tambah-tambah aja lah gitu, tambah-tambah, kamu bisa tahu kamu mau belajarnya kemana, kamu mau ngomong apa, kamu mau berjuang kayak apa. Atau yang kedua, kamu punya kemampuan dirimu gitu. Misalnya aku misalnya sarjana farmasi, ya aku tawarin aja ke apotek-apotek misalnya gitu kan, nerima nggak, saya basicnya farmasi, saya pernah kerja di apotek sekian, kalau misalnya aku mau ke tempat bekerja gitu. Jadi ada, karena apa? Karena aku kemarin mikirnya gini, ada yang ini pendapatku ya, aku selalu bilang bahwa di Mama Yum Sharing yang ini kebanyakan adalah hasil pendapatku. Jadi kalau misalnya kita berbeda, it's okay, nggak apa-apa gitu. Ada yang bilang bahwa ibu tuh segalanya, nggak ada yang bisa menggantikan ibu, seorang ibu. Bentar gitu, kok ibu kayaknya beban banget ya, jadi ibu tuh beban banget. Kadang ada yang ngerasa malah aku nggak mau jadi ibu gitu karena aku takut. Nah ini malah salah juga gitu loh, nggak bisa gitu. Menurutku peran ibu tuh bisa diganti, peran ya, aku bilang ya peran. Kalau sosok seorang Mama Yung buat Joan sama Levi ya nggak bisa diganti gitu, cuman peran ibu tuh bisa diganti. Beresin rumah, ada asisten rumah tangga. Susah cari yang pocohan, cari yang jasa cleaning service, bisa. Cleaning service, bersih-bersih rumah gitulah ya, ada gitu. Apa? Dampingin anak, ada daycare gitu, ada sekolah, ada gitu, ada gitu, yang bisa menggantikan tuh ada gitu. Peran-peran ibu tuh sebenarnya bisa digantikan. Mau apa sih, mau apa gitu loh. Makanya bapak pun bisa melakukan pekerjaan ibu gitu. Tapi ketika seorang ibu tidak memiliki kemampuan atau cara berpikir untuk mencari uang, itu yang susah. Kita posisi kita nggak ada nih, atau kita dipanggil Tuhan duluan nih, bisa kok suami kita melakukan semua hal yang itu. Ada yang bisa digantiin, bisa gantiin, bisa gantiin.
ada tadi yang kayak aku sebutin, bisa mereka menggantikan kita. Tapi ketika suami kita yang meninggal duluan, kita tidak memiliki kemampuan, kita tidak memiliki pola cara pikir untuk mencari uang sendiri, yang mau gantiin dia siapa gitu loh, yang mau gantiin peran seorang ayah memberi nafkah tuh siapa? Pola pikirnya ke sana gitu. Jadi kenapa wanita-wanita sekarang itu harus bisa mencari uang? Karena itu, kita hilang, peran kita bisa digantikan. Suami kita hilang, peran mencari uangnya ini tidak bisa digantikan kalau kita tidak punya kemampuan ataupun pola pikir untuk mencari uang sendiri. Gitu loh. Jadi oleng, kapalnya auto oleng kalau kayak gitu. Semua adalah memberikan untuk yang terburuk, kondisi yang terburuk seperti itu. Jadi ya gimana lagi gitu. Mau langsung cari suami yang tajir, ya nggak bisa juga gitu. Nggak bisa kayak gitu juga. Demi ada orang yang menafkahi kita, nggak gitu. Terus dan juga kemampuan atau pola pikir untuk kita nih, ibu-ibu nih, wanita, untuk mendapatkan uang, mendapatkan penghasilan gitu, itu nggak bisa langsung sewaktu-waktu. Jadi kayak ya harus dibangun dari sekarang, sedini mungkin, secepat mungkin gitu. Jadi otak tuh langsung mikir set gitu, langsung kayak ada peluang apa gitu. Jadi bisa melihat, aku belajar dari teman-temanku juga, karena kan aku tiap bulan kebetulan ketemu sama beberapa teman yang memang memiliki usaha, saling sharing, saling cerita. Ya tentu cerita masalah keluarga, anak, kondisi apapun itu tetap ikutan juga gitu. Jadi kan nanti kan ada online shop itu yang langsung berpikir, oh ini bisa dijadiin ini loh, oh ini bisa dijadiin ini. Jadi kita jadi lebih terbuka lagi pikirannya untuk menangkap peluang-peluang itu gitu. Jadi dan menurutku itu tidak bisa langsung sewaktu-waktu kita berpikir, tapi itu kayak butuh kebiasaan ya. Kebiasaan setiap hari dibangun, oh lihat ini, bikinnya oh ini bisa dicuanin gitu, oh lihat ini, oh kayaknya kalau dicoba dipromosiin bisa kali ya, kali ada yang berminat kayak gitu. Jadi buat ibu-ibu, kalau bisa cobalah sekarang yang belum punya pola pikir untuk mencari cuan, yang sudah terlalu menikmati kehidupan menjadi ratu di rumah gitu. Cobalah sekali-sekali tuh berpikir untuk mencari cuan gitu. Seru kok cari cuan, kumpulin receh kan lama-lama jadi bukit kan. Jadi bukit, recehnya dikumpulin gitu. Gitu sih. Ya udah, jadi semoga ini menjadi cerita yang seru juga, dan sampai ketemu di cerita selanjutnya. Jangan lupa buat subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Sampai ketemu di cerita selanjutnya. Bye-bye.